Love is a miracle. This is more than religion. Glad I made my decision. Hope reversed the curse I was walking in. Yeah. Now I'm dancing on my grave floor. Where you lead me, I will follow. You gave a light that the darkness can't comprehend. Now I've got beauty for ashes, joy for mourning, and I got grace for heaviness. Love is a miracle. Beauty for ashes, and I got joy for mourning, and I got grace for heaviness. Love is a miracle. I remember the voice that called me. I remember when my heart said yes. I will never forget that morning. You were singing over me like, yeah. You were singing over me like, you were singing over me, yeah. Oh, you were singing over me, yeah. I remember that moment you called my name. Pulled me out of that miry clay. I've got beauty for ashes, and I got joy for mourning, and I got grace for heaviness. Love is a miracle. I've got beauty for ashes, and I've got joy for mourning, and I've got grace for heaviness. Love is a miracle. Now I've got mercies in the morning, and I've got rivers ever flowing, and I've got freedom and I'm dancing. Love is a miracle. You're a miracle working God. No one is too far. You said I'm not too far away. It was a miracle. It was a miracle you did in my heart. Took me from death. You took me from death to life. And I will never forget that morning, that morning, that morning when you called my name. Oh, you were singing over me. You were singing over me. You were singing over me. Thank you for a yes, Lord. Called me out and you said that one is mine. You set me apart for your purpose. Thank you, Lord. You set me apart for a purpose. When the world said no,
when they push me to the side. Oh, you said yes. You said yes. You said yes. Oh, you said yes. You said yes. When the world said no, you said yes. You said yes. Even when I said no, you said yes. You said yes. You said yes. Oh, you said yes. You said yes. You said yes. We worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawa ku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hadirat-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Shalom Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa, amin. Amin. Saya percaya ketika kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Amin, saudaraku. Biar kita mau datang dengan hati yang berterima kasih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara kita katakan terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Katakan sekali lagi saudara, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
kiranya Engkau yang selalu menyertai setiap kehidupan kami semua Tuhan. Segala pujian, segala syukur, hormat kami kembalikan hanya bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau hanyalah Tuhan yang layak untuk terima semua pujian dan hormat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Kami mengucap syukur. Ya, siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Yuk saudaraku, kita bangkit berdiri saudara. Kita mau puji Tuhan. Katakan Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Amin. Amin. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia menegakkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia menundukkan orang pilihannya bersama bangsawan. katakan kau Tuhan. Kau Tuhan sanggup mengubah menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku kini dicarinya. Jemaat Tuhan yang di rumah katakan Tuhanku hebat. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia menegakkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia menundukkan orang pilihannya bersama dengan bangsawan. Yang katakan saudara. Tuhan sanggup mengubah Jadi apa? jadi anggur yang manis dalam hidupku. Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian. Sekali lagi. Katakan kau Tuhan. Kau Tuhan sanggup mengubah menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagiku. Kau ubah air menjadi anggur manis bagiku. Ubah atas jadi tari-tarian. Ubah rasa jadi tarian. Mari kita bukan menari. Menari, bukan bernyanyi Bagi Allah di tempat tinggi. bukan menari, bukan bernyanyi. Para adik-adik yang di rumah, katakan bukan menari. Bukan menari, bukan menyanyi, bagi Allah di tempat tinggi. Bukan menari, bukan menyanyi, urapannya hadir di sini. Menari, bukan bernyanyi bagi Allah di tempat tinggi. Bukan menari, bukan bernyanyi, urapannya hadir. Sekali lagi. Menari, bukan bernyanyi bagi Allah di tempat tinggi. Bukan menari, bukan bernyanyi, urapannya hadir. Urapannya hadir di sini. Urapannya hadir. Urapannya hadir di sini. Urapannya hadir Di sini. Haleluya, berkat semuanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, ke pelataran dengan puji-pujian. Haleluya. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, Ku bersuka. suka sebab menyenangkanku. Haleluya, kapan sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Oh, oh. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Oh, oh. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Haleluya, berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita katakan untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
firman-Mu ya Tuhan. Waktu ajar setiap kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan Engkau yang akan berkata-kata setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami umat-Mu yang mendengar, sehingga setiap perkataan-Mu Tuhan itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Waktu sudah serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami bersyukur, kami bisa memuji Engkau, kami bisa menyembah Engkau bersama-sama, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, Engkau menerangi isi hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, Shalom. Ya, hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan yang hadir melawat kita semua, dan biarlah kita juga merindukan Tuhan selalu. Kita akan buka di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3, kita buka sama-sama. Kita lihat perikopnya sebelum ayat 10. Di situ dituliskan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, kalau kita lihat kata penganiayaan itu ngeri ya. Tapi firman Tuhan sudah menuliskan. Kita itu kadang ketemu sama yang namanya kecewa, kemarahan, jalan buntu, putus asa, dan kadang berdampak kepada Tuhan. Kita marah ke Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu. Nah, saat ini kita belum sampai diperhadapkan untuk menyangkal Yesus atau dianiaya. Jadi mari kita terima latihan-latihan yang Tuhan izinkan, yang kadang kecewa, harus kecewa, dan lainnya yang selama ini terjadi dalam hidup kita. Memang nggak enak, tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Di setiap ibadah anak sekarang ini selalu diingatkan untuk setiap hari berdoa dan baca Alkitab kepada setiap anak-anak. Kenapa? Bukan supaya semua jadi ahli Taurat gitu ya, tapi iman kita itu kepada Tuhan perlu bertumbuh, perlu dilatih supaya tidak goyah sampai kapanpun, dihadapin sama apapun juga tidak goyah. Jadi selagi ada kesempatan, bacalah firman Tuhan. N kakak saya, dia tanya ke Mami minggu lalu, Mami bagaimana kalau nanti sampai tidak bisa belanja lagi? Terus kita ini harus sadar bahwa tanda-tanda ini sudah sangat jelas. Jadi jangan kita kekeh. Kita mau kembali ke awal lagi, bukan soal coronanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau corona kita tetap berdoa, kita rindu dia beribadah kembali bersama-sama. Nah itu memang kedaulatan Tuhan, tapi bukan artinya semua akan baik-baik ke awal lagi. Firman Tuhan sudah mengatakan sekarang juga semakin jelas arahnya, scan ini tuh pembatasan. Itulah kenapa kita harus tekun berdoa dan baca Alkitab, karena di dalam doa ada tuntunan Tuhan, ada hikmat dari Tuhan. Dan di Alkitab semua sudah dituliskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi mengenai pertanyaan tadi, ya kita percaya Tuhan akan pelihara kita. Nggak tahu caranya gimana, mungkin dengan burung gagak seperti Elia bisa, atau banyak cara Tuhan untuk memelihara kita anak-anaknya. Jadi inilah janji Tuhan kalau kita tetap menjalankan firman Tuhan dan merindukan jiwa-jiwa diselamatkan. Mari kita buka di Matius 28 ayat 20. Ini janji Tuhan. Matius 28 ayat 20 kita akan simak. Saya akan bacakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi kalau ditanya gimana nanti kalau sudah tidak bisa belanja dan terbukti sudah mulai berlaku bahwa ada tempat-tempat yang sudah tidak bisa kita masuki, itu ya. Selanjutnya terserah Tuhan. Dia akan menyatakan kuasanya. Saya bilang ke Peter yang urus renov gereja, lebih baik tuh kamu pahitin di awal, gitu ya. Kalau kerjain ini ada efeknya begini, begitu, daripada dimanis-manisin di awal, terus waktu kejadian shock karena ada efek-efeknya. Nah, jadi lebih baik dipahitin di awal. Sama seperti Alkitab. Alkitab juga menuliskan semuanya sejak awal. Jadi semua itu yang dituliskan Alkitab adalah kebenaran. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, hidup kita akan terkaget-kaget terus dan tidak tahu arah. Ya. Nah, ini ada lagu lama yang lagunya, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Jadi tema firman Tuhan pagi ini adalah penyertaan Tuhan. Dikatakan bahwa aku nggak berani jalan sendiri kalau Tuhan tidak beserta kita. Jadi doa kita semua adalah Tuhan selalu menyertai kita, memimpin langkah kita sampai Tuhan datang. Ya. Kita akan buka Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan minta tolong Kelvin untuk bacakan. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, terima kasih Kelvin. Di ayat 3 dan 4 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, jadi kalau kita baca kisah Yosua ini, luar biasa gitu ya. Kenapa? Semua tempat akan menjadi daerahnya Yosua, diberikan kepada Yosua.
Terus Tuhan kasih proyek besar kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi itu luar biasa. Tetapi sesungguhnya proyek dari Tuhan itu berat. Kita bukan si Yosua nyantai-nyantai terus dikasih nih daerahnya, itu semua buat kamu. Tapi ini suatu proyek. Ya, kita baca di ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebab seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa dia akan menghadapi musuh. Itu ya. Jadi berarti artinya bisa hidup atau mati. Yosua akan menghadapi musuh besar. Dan di ayat 6, 7, 9 sampai 3 kali Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena tantangan yang akan Yosua hadapi besar. Itu ya, masalah yang dihadapi besar. Jadi Tuhan sampai 3 kali kuatkan. Namanya manusia pasti ada rasa khawatir dan takutnya. Dan Yosua adalah manusia biasa. Dan kita semua dalam keadaan baik atau tidak selalu butuh penyertaan Tuhan. Apalagi saat ini dan ke depan yang kita nggak tahu terjadi apa. Kita benar-benar butuh penyertaan Tuhan. Kita lihat lagi di ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan bahwa jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan itu sampai ditulis 2 kali. Di ayat 7 ya, di ayat 8 juga. Jadi, maka apa yang dikerjakan Yosua akan berhasil dan beruntung. Bahasanya semuanya akan ada dalam penyertaan Tuhan. Di sini Tuhan kasih arahan, Tuhan kasih aturan main. Jadi nggak dikatakan gini, hiduplah semaumu maka aku pasti menyertai engkau terus. Nggak ada gitu ya. Jadi mari jemaat Tuhan, kita hidup sesuai firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyempurnakannya, karena setiap kita ada keterbatasannya. Jadi jalankan saja firman Tuhan. Ya. Akhir Juni kemarin saya dikasih info bahwa murid saya ada 3 yang akan cuti di bulan Juli. Terus saya langsung aja berasa bakal jadi nganggur gitu ya. Padahal saya masih punya murid-murid lain yang setiap hari diajar dan masih ada tugas-tugas lain, tapi tuh langsung berasa nganggur ya. Terus saya, karena setiap Selasa jatahnya untuk seminggu sekali belanja, saya langsung belanja bahan-bahan untuk bebikinan gitu ya. Isi waktu, ada yang hilang dalam waktu saya gitu. Terus beberapa hari setelah info itu, si Panawi yang jaga pos depan gereja, minggu malam datang ke rumah. Terus dia bilang, Ci, kanopi yang ambruk. Di kepala saya, kanopi kan, dia bilang kanopi. Oh, kanopi yang di atas mobil elf gitu ya. Terus saya bilang, ada aja, saya nyaut gitu. Ci, ke gereja ya. Ya udah. Jadi saya sama Mami ke gereja, Pak Rawanto sudah duluan. Karena saya info juga. Terus, waktu sampai gereja saya shock banget, karena saya nggak duga gitu ya, yang ambruk tuh seluruhnya, seplafon-plafon, genteng-genteng, bahkan jalan pun susah, mau melangkah yang ngeri-ngeri juga gitu kan.
gelap karena semua plafon runtuh, yang nggak ada lampu. Pak Harwanto yang nyanterin. Terus Pak RT bilang, bersyukur pas nggak ada ibadah, terus tidak ada yang kena, gitu, tidak ada orang naik kena. Kalau ada orang yang kena, kamu langsung urusan polisi. Ya, terus dia bilang, udah kamu urus renov, dia bilang gitu. Terus sampai di rumah, saya ya setelah bicara sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, terus malam saya semua sudah tidur, saya bilang, Tuhan, salah apa ya? Gitu. Kalau ada yang salah, ampuni ya Tuhan. Tolong ini harus bagaimana kelanjutannya? Karena kan nggak mungkin didiemin aja. Udahlah, gak ada ibadah ini juga, udah diemin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena masih syuting, jadi kita perlu masuk gereja. Sedangkan itu untuk masuk gereja nggak bisa sama sekali, ketutup semua aksesnya. Jadi ya sudah, malam itu saya berdoa, terus saya baru sadar, oh ini dia kenapa ya, murid saya ada cuti banyak, 3 orang bulan Juli, karena runtuhnya di awal bulan Juli, runtuh. Terus Agustus memang saya udah normal lagi murid-murid saya. Jadi setidaknya waktu awal Juli itu memang akan repot untuk ngurusin renov ini di awal-awal, dan saya butuh waktu yang agak lowong. Makanya Tuhan sudah tahu ke depannya semua itu. Dan bahan-bahan yang saya beli pun saya nggak sempat untuk kerjakan gitu ya, karena memang di awal repot. Di satu sisi saya bersyukur banget gitu ya, karena tidak ada jemaat atau pahasan yang petugas kebersihan kena saat ambruk, tidak ada korban. Satu sisi lagi mikir, lagi kondisi seperti ini harus renovasi gitu. Jadi malam itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan kasih saya bisa tidur dong, karena saya sampai menjelang pagi gak bisa tidur gitu ya. Kepala saya sakitnya luar biasa karena saya shock dengan kejadian itu. Dan saya ingat istrinya Pak Bambang Irawan, waktu kita tengok di rumah sakit, Mami nanya, kenapa bisa stroke? Terus ya itu, dia punya sekolah, gedung sekolahnya ambruk, dia shock dan langsung stroke saat itu. Jadi jujur aja saya ingat, Tuhan tolong, saya cuma butuh Tuhan kasih saya bisa tidur malam ini, saya bilang. Kasih saya ketenangan, kan karena besok saya sudah harus urus. Tolong ya Tuhan, gak perlu terjadi apa-apa gitu. Dan ya puji Tuhan, karena dukungan doa para jemaat, semua taburan jemaat, bahkan orang luar juga ada yang nabur untuk renovasi ini. Sampai saat ini memang renovasi masih terus berjalan dan Tuhan menyertai. Tanpa Tuhan mustahil ini bisa berjalan. Ya benar-benar karena pertolongan Tuhan. Dan karena plafon lantai 1 ambruk, ternyata ada jalan untuk perbaikan atap yang saat ini dikerjakan. Atap atas yang kondisinya juga sama mirip dengan yang ambruk juga gitu ya. Jadi waktu ambruk Pak Har nunjuk-nunjuk ke atas, tah gitu. Itu kan sama umurnya. Ya betul, kondisinya juga sama. Jadi akhirnya mereka bisa naikin steger dan bisa mengerjakan atas. Setahap demi setahap Tuhan bukain, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Ya puji Tuhan, kita boleh dibukain sama Tuhan kenapanya. Ya, 3 minggu lalu saudara-saudari kita dibaptis, maka kolam baptisan dibuka. Ya, Pak Hasan sesudah ngerjain, Pak Hasan bilang, pesen, nanti kolamnya jangan tutup ya, bisa ambruk, kata dia. Saya waktu dia ngomong seperti itu nggak nangkep. Nah,
Memang setelah kebanjiran tahun lalu, kondisi tutup kolam baptisan itu makin parah. Tapi karena kita waktu itu harus renov juga setelah banjir, ya sudahlah, sabar aja gitu, tunda. Kayaknya masih bisa lah ya, ditantanin aja gitu. Kalau misalnya yang kita tahu ya, kalau kita injak beberapa diinjak somplak, diinjak bles gitu, langsung bolong gitu. Tapi pas setiap kali kejadian gitu, ya sudahlah, sabar aja. Kalau jalan yang penting hati-hati ya, lewat hati-hati gitu aja. Nah, hari Sabtu baptis, hari Senin saya cek sama Peter. Terus saya kaget karena ternyata yang digambar ini, kayu penyangga tutup kolam itu ujungnya sudah habis semua dirayapin. Ya ternyata ya sejak kejadian banjir itu kan kita tutup aja gitu ya, lembab di dalam, habis semuanya ujung-ujungnya lah. Terus kata Peter, buang ya, ini udah nggak bisa dipakai lagi. Ya iya, kayunya udah berkurang semua dong, ujung-ujungnya udah nggak ada. Terus waktu pulang dari cek itu, saya bilang ke Jefta, ini mau bersyukur apa enggak ini? Gitu ya, harusnya yang tugas-tugas ini selama ini ya salah satunya sudah ambruk gitu, saat syuting ibadah anak atau umum. Entah dari kapan kayunya udah habis semua ujung-ujungnya sama rayap. Nah, terus kata Jefta, oh iya, kalau pas aku yang jatuh mending ya, kalau pas Opa atau pengkhotbah luar bagaimana? Ya mungkin maksud Jefta, ya dia bisa lari kali, atau dia pas jatuh dia tetap berdiri gitu ya. Kalau yang lain ya nggak nyangka gitu. Terus Bu Rini lihat juga kondisi, terus Bu Rini bilang, kalau kemarin nggak baptisan jatah aku dong ambruk gitu ya. Terus Tuhan jagain kita bener ya, kata Bu Rini. Terus jujur aja saya luar biasa bersyukur. Kenapa? Karena sekali lagi nggak ada korban. Dan ternyata selama ini semua melayang-layang di atas kolam baptisan gitu ya. Mungkin udah 1 tahun pada melayang-layang di atas kolam baptisan. Kalau itu bukan karena penyertaan Tuhan, bukan karena keajaiban Tuhan, ya tidak terjadi. Jadi ajaib penyertaan Tuhan untuk anak-anaknya. Kita akan kembali ke Yosua 1 ayat 9. Saya bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi firman Tuhan itu nyata, gak ada yang bohong. Ya, biarlah kita semua makin sadar bahwa hanya karena penyertaan Tuhan kita bisa jalani hidup sampai saat ini dalam kondisi entah itu baik atau enggak. Kita harus tetap bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami, selalu menuntun, memberikan kami tuntunan untuk kami menjalani hidup kami sehari demi sehari. Biarlah kami juga melekat kepada Engkau, tidak meninggalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami dengan alasan apapun Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, jalan keselamatan yang bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap umat-Mu, Engkau yang mengetahui keadaan setiap umat-Mu, mendengar setiap doa umat-Mu, menyembuhkan yang sakit, Engkau memulihkan semua kami, dan Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Saudara Jefta. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saat ini saya mau menyaksikan sedikit tentang beberapa hal. Sekitar 1 minggu lewat beberapa hari yang lalu, saya selesai
sidang skripsi seperti itu ya. Nah, skripsi saya itu bicara tentang pemeliharaan Allah gitu ya, pemeliharaan Allah, penyertaan Allah. Ya sama seperti khotbah hari ini seperti itu. Jadi di skripsi saya dibilang bahwa pemeliharaan Allah itu berarti melihat bagaimana Tuhan bekerja gitu ya dalam segala sesuatu, mau itu hal buruk, hal baik gitu ya, hal terkecil sekalipun semuanya itu Tuhan bekerja gitu ya untuk mendatangkan kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau menyaksikan bagaimana kita bersyukur gitu ya Bapak Ibu Saudara kalau sampai hari ini kita masih bisa ibadah meskipun secara online. Jadi 1 tahunan yang lalu ketika corona mulai merajalela seperti itu ya, kita kan awalnya disuruh untuk beribadah masing-masing gitu ya di rumah masing-masing, secara keluarga. Kemudian beberapa minggu kemudian mulai ibadah online di YouTube gitu. Beberapa minggu kemudian ibadah anak nyusul seperti oh ya kita ada ini ibadah anak juga gitu. Waktu keputusan ibadah anak gitu ya, ibadah anak diputuskan untuk online juga gitu. Saya sempat bertanya sih sebenarnya. Karena yang bertugas untuk mengedit gitu kan saya gitu kan ya. Saya sempat tanya kepada Tuhan, aduh Tuhan ini bisa atau kagak nih ya? Tapi kata Tuhan udah maju aja gitu ya. Oh ya udah saya mah iya aja kalau Tuhan yang ngomong gitu kan. Asal Tuhan sertai gitu. Udah selesai itu beberapa minggu kemudian, oh gimana nih kalau kita melibatkan juga PW-PW yang lain nih untuk melayani gitu kan supaya semuanya kebagian melayani. Oh iya gitu ya. Oh seru juga gitu kan awalnya. Cuma begitu dijalanin saya mikir juga gitu ya. Waduh udah ngedit 2 video ibadah mesti gabungin lagi gitu. Kalau secara manusia dan secara kapasitas saya Bapak Ibu Saudara itu nggak bakal bisa gitu ya. Tapi buktinya sampai saat ini Tuhan sertai dan Tuhan mampukan. Seperti itu. Saya sampai bilang ke mama saya, karena saya kan orangnya gampang sakit ya. Terus saya bilang, mah ini kok aku gak sakit-sakit ya. Gak sakit-sakit bukan bersyukur malah nanya gitu ya. Itu saya sebenarnya bukan minta sakit Bapak Ibu Saudara. Saya nanya ini kok saya terheran-heran gitu loh. Ini sampai sekarang belum sakit-sakit juga dan masih bisa mengerjakan seperti itu. Prosesnya berat, tentu saja berat gitu ya menjalaninya. Ada naik turunnya juga. Bahkan ada satu titik saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, udahlah saya ngerjainnya asal-asalan aja. Dalam tanda kutip seadanya aja. Saya nggak maksimal aja. Toh saya ngerjain yang jelek dan saya ngerjain yang bagus, feedback dari jemaat juga biasa-biasa aja gitu kan. Saya ngomong gitu dan akhirnya saya ditampar, tapi bukan sama malaikat Tuhan ya. Saya ditampar begini, loh urusan kamu itu kan sama saya gitu. Tuhan bilang begitu. Urusan kamu itu sama saya, urusan mau mereka beribadahnya gimana, menghargainya gimana, itu urusan mereka. Urusan kamu adalah bagaimana kamu melakukan yang terbaik gitu. Oh akhirnya ya udah saya ngerti. Saya jalani yang terbaik dan puji Tuhan sampai sekarang masih dimampukan Tuhan untuk bisa menghandle gitu ya 2 ibadah tiap minggu gitu. Kalau saya lihat lagi di channel YouTube GB Taman Aries ya jangan lupa subscribe ya. Sekarang keren nih GB Taman Aries punya channel YouTube. Itu videonya udah 100 lebih gitu ya. Dan saya ngedit 100 videoan gitu ya. Meskipun ada beberapa yang bukan saya juga yang ngedit, ada Kotimi. Seperti itu. Dan di dalam situ saya melihat penyertaan Tuhan gitu ya. Saya selalu diingatin bahwa tanpa Tuhan kamu gak bakal bisa gitu ya. Gak bakal bisa gitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara harus selalu disyukuri bagaimana kita ada sekarang ini, keadaan kita sekarang ini semuanya berkat penyertaan Tuhan. Seperti itu ya. Penyelesaian skripsi saya pun juga berkat penyertaan Tuhan dan terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang ikut mendukung dalam doa maupun dalam hal lain.
Bahkan waktu oma saya meninggal kemarin pun, saya melihat penyertaan Tuhan. Seperti itu. Jadi oma kan meninggal hari Rabu. Kemarinnya itu saya masih sempat untuk syuting di sini ya, rekaman ibadah. Terus setelah itu, minggu itu tuh saya deadline revisi skripsi gitu ya. Kalau lewat minggu itu berarti skripsinya dianulir, gak dianggap lulus. Seperti itu. Dan minggu itu juga masih tetap harus ngedit ibadah gitu ya. Dan saya mikir nih, aduh Tuhan gimana ya. Tapi ternyata bisa Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saya ngeliat kembali ya, oh iya ternyata bener gitu ya. Maksudnya nggak ada yang lepas dari campur tangan Tuhan. Kayak waktunya oma pun juga pas gitu ya. Kalau buat saya pribadi seperti itu ya, saya masih sempat melayani, syuting rekaman, terus saya masih sempat menyelesaikan revisi skripsi saya tepat waktu, dan saya masih sempat menyelesaikan editan video gitu. Jadi, dan karena tema skripsi saya itu kan ada sangkut pautnya dengan menerima kenyataan gitu ya. Jadi secara gak langsung tuh saya udah disiapin gitu sama Tuhan, bahwa ketika kamu merasa kehilangan, mengalami kehilangan secara mendadak gitu ya, ya saya udah dipersiapin karena saya udah tahu gitu, saya udah ngerjain skripsi saya yang bahas tentang itu, dan itu semuanya karena penyertaan Tuhan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang iblis mau memain-mainkan pikiran kita gitu ya, mau menjatuhkan kita semua supaya kita beranggapan bahwa mana nih Tuhan gimana nih? Tuhan kok begini? Tuhan kenapa begini? Gitu. Iblis tuh suka mempermainkan pikiran kita bahwa Tuhan tuh nggak bekerja gitu ya. Dan tugas kita adalah menyadari bahwa di segala kondisi Tuhan itu tetap bekerja. Dan Tuhan tetap menyertai setiap dari kita. Ya, saya mewakili seluruh keluarga saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu Saudara yang diberikan. Sewaktu oma saya meninggal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom lagi Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama saya mewakili seluruh jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Anita Davina Rahmadi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Selanjutnya, persembahan hari ini akan dibagi dua, yaitu untuk kas diakonia umum dan diakonia pemuda remaja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573 0062 569 atas nama daerah Sarwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau saya. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Informasi pemberian dan penggunaan dana diakonia dapat diperoleh pada Diakon Ivana, Bapak Yanto Iskandar, atau Saudari Sulastri. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diberikan kepada tim keuangan gereja. Minggu depan, 3 Oktober, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh, dan jemaat juga diajak untuk berdoa puasa pada hari Sabtu, 2 Oktober, dengan meniadakan makan pagi atau siang atau malam. Selanjutnya, ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diakon Francisca atau Saudari Maria. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah doa secara daring yang diadakan pada hari Minggu 3 Oktober pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria.
Informasi mengenai renovasi gedung gereja akibat runtuh dapat diperoleh pada Diakon Gunawan dan Diakon Harwanto. Mohon dukungan doa untuk proses renovasi yang masih berjalan. Dan terima kasih untuk taburan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Selanjutnya, jemaat dimohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi, juga tetap giat dan setia mengiring Tuhan Yesus. Yang terakhir, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Sondang Situmorang pada tanggal 20 September, Diakon Harwanto pada tanggal 25 September, serta Ibu Fris Roma Uli Sialagan pada hari ini, Minggu 26 September. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan segala yang terbaik. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur dan kita memiliki hati yang sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Allah telah menyertai setiap kehidupan kita. Ya, kita mau taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, saudaraku. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian El Shaddai, sebab Dia Allah yang memberkati hidup kita semua. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Mau berkat saya serahkan pada hambanya, maka Rahmadi harus silakan. Terima kasih ya Bapa di surga, Bapa kami, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dikasihi Juru Selamat, Roh Kudus, Roh Pendamping, Roh Kuasa, yang dikasihi Roh Penghibur, Roh Sukacita, yang dikasihi Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk hambamu ini, Wakil Gembala Davina Ragnadi. Sebenarnya sudah mengerjakan pekerjaan layanan papinya sejak beberapa tahun yang lalu. Tuhan, Hariana Kasyanta Kristi, Hariana Kasyanta, teguhkan Tuhan hambamu ini, dan urapanmu turun atas dia untuk mengembalakan jemaatmu Tuhan. Hariana Kasyanta Kristi. Dan sekarang Tuhan, Kau
bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Dan kau curahkan segala yang jemaat-Mu ini, umat-Mu butuhkan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh. Sabda. Karyana Kasya. Terpujilah nama Tuhan. Karyana Kasya. Amin.